Welcome to EView Society Podcast. Balik lagi di podcast EView Society bareng aku Rian Silalahi dan aku Aril. Nah, setelah melewati 2 episode ya Nil ya, kita akan melanjutkan kembali. Kita harus konsisten untuk buat konten Ril. Yoi, nggak boleh buntu. Kita harus konsisten. Biarpun yang nonton sedikit nggak apa-apa. Kita harus tetap konsisten. Biarpun kita paksa mereka nonton, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, benar. Benar. Nah, untuk episode ketiga ini, mungkin yang akan kita bahas bukan hal-hal yang viral, bukan hal-hal yang rumit ya lah. Bisa dibilang bukan hal yang rumit. Mungkin ada sebagian orang yang pernah mengalami ataupun sedang mengalami gitu, Ril. Jadi di podcast ini kita akan ngebahas soal orang tua nih. Orang tua beneran apa minuman? Bukan yang minuman dong. Kita ngebahas orang tua secara apa ya dibilangnya? Secara wujud secara ya? fisik ya mungkin. Wujud, secara wujud ya. Secara wujud nyatanya. Siap. Secara wujud nyatanya lah. Nah, mungkin aku mulai dari sini. Mungkin kita sama-sama sepakat ya mungkin ya bahwa orang tua itu pasti akan mengusahakan atau membuat yang terbaik lah untuk anaknya ya. Kita bisa sama-sama sepakat bahwa segala sesuatu pasti mereka lakukan untuk anaknya gitu. Tapi yang akan dibahas di podcast ini adalah ketika kemauan si anak itu tidak sesuai dengan kemauan dari orang tua. Kalau menurutmu dulu gimana, Ril? Kalau aku mungkin aku mengawalinya dengan kalau aku pribadi aku itu sih kalau untuk dalam hal keinginan itu kan yang di sini kan yang menjadi fokus kita adalah mungkin keinginan kita itu terkadang berlainan dengan keinginan orang tua ya. Itu yang mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini kita berfokus pada itu dulu. Kemudian kalau untuk keinginan secara maksudnya keinginan dalam makna masa depan segala macam itu mungkin sejauh ini yang ku alami itu ya puji Tuhan lancar-lancar aja, maksudnya apa yang ku jalanin sekarang ini ya memang apa yang ku mau gitu loh, bukan paksaan baik itu dari pihak orang tua atau pihak dari orang lain gitu. Tapi kalau dalam hal lain mungkin keinginan lain itu aku pernah mengalami, contohnya misal ya zaman-zaman kuliah gitu kan pasti kita yang namanya di luar akademis kan kita juga butuh namanya kayak kegiatan-kegiatan lain. Nah, itu aku pernah bermasalah di situ kayak aku pengen ikut BEM gitu kan. Nah, itu tuh sebelum aku ikut BEM itu pernah ya terjadi ya kayak orang tua aku kayak nggak setuju ya. Maksudnya mereka tuh mungkin ngapain terlalu sibuk nanti di BEM segala macam. Tapi ya yang di sini ya aku yang menjalanin gitu loh, aku yang tahu bakal ke depan. Ya memang agak itu agak menjadi perdebatan karena mungkin pikiran orang tua bakal menyusahkan di sisi akademisnya segala macam. Tapi ya setelah perdebatan itu ya aku berusaha meyakinkan bahwa urusan BEM adalah urusan BEM dan urusan akademisku. Jadi tidak ada campur aduk di situ gitu dan tidak saling tumpang tindih di situ, karena dengan cara aku kan bahwa ya aku ikut BEM selama 1 periode itu ya aku membuktikan dengan ya nilaiku masih aman aja gitu loh. Nah gitu menjadi fokus kami di sini sebenarnya ya memang sebenarnya perdebatan itu lumrah terjadi, udah biasa terjadi kalau misalnya kalian itu. Tapi ya
melihat seberapa kuatnya kalian bertahan dengan keinginan kalian itu dan seberapa pentingnya memang keinginan kalian itu. Karena ya mungkin kalau keinginan kalian itu hanya hal-hal remeh ya ya udah kenapa mesti menjadi perdebatan. Tapi kalau memang kalian itu menganggap itu ada hal penting ya berusahalah bertahan dan memang buktikan bahwa apa yang dikatakan orang tua itu ya salah. Kalian perlu proses untuk membuktikan itu. Kalau dari aku kayak gitu sih. Seperti itu ya. Cuman gini Ril, kalau aku lihat dari pengalamanmu kan berarti intinya kan orang tuamu itu masih membuka ruang untuk berdebat gitu loh. Iya, iya. Jadinya enggak serta-merta harus kemauan orang tua yang harus jadi gitu loh. Bentar. Tapi sebelum lanjut dulu, mungkin dari kau sendiri punya pengalaman gitu. Kalau terkait dengan kita buka dulu seperti itu. Oke. Kalau dari aku sih sampai saat ini sih perdebatan itu ada sih. Perdebatan itu ada dan memang cukup dibukakan ruang untuk bisa mengeluarkan pikiranku. Ya. Cuman memang ya ini untuk pengalamanku seringkali di saat kita mencoba untuk mengeluarkan pendapat kita, di saat pendapat kita tidak sesuai dengan orang tua kita seakan-akan dianggap melawan gitu loh, Rin. Iya, stigmanya selalu kayak gitu. Jadi seakan-akan kita itu tidak mau mendengarkan omongan dari orang tua kita. Padahal kan sebenarnya kalau menurutku tidak semua omongan orang tua itu benar. Berdasarkan itu pula di saat orang tua itu memberikan pengarahan atau memberikan sudut pandangnya terhadap masa depan kita dan segala macamnya, seharusnya kita tidak serta-merta untuk mau mengikuti gitu loh, Ril. Seandainya kita mempunyai pikiran lain gitu loh. Ya tapi itu mengingat tadi itu maksudnya kan seberapa kuatnya keinginan kamu tadi itu kan, maksudnya kan ya kalau kamu memang punya argumen kuat dengan keinginan kamu itu ya sah saja kamu untuk istilahnya berselisih paham dengan mereka. Nah, di saat itu pun hal itu pun bisa terjadi apabila dari orang tuanya membukakan ruang diskusi, mau untuk berdebat tentang itu gitu loh. Yeah. Dan puji Tuhannya kalau menurut pengalamanku pribadi memang soal 1-2 topik kadang-kadang ya dianggap melawan atau apa, cuman kebanyakan ya dibuka sih untuk ruang untuk berdiskusi gitu. Ya. Nah, itu menariknya. Yang mungkin aku sorot di sini adalah kepada teman-teman yang tidak bisa atau tidak berani gitu loh, tidak berani untuk mengungkapkan pemikirannya terhadap orang tuanya gitu loh. Jadi dia itu mengikuti bukan karena omongan orang tua itu benar, tetapi karena dia takut kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, mungkin hal-hal seperti ini tuh aku kurang tahu sih, masih banyak yang mengalami atau enggak. Tapi menurutku tindakan orang tua yang seperti itu pun tidak bisa disalahkan dari kalau menurutku. Gimana? Karena ini terkhusus untuk mungkin yang sudah 40 tahun ke atas lah ya. Karena menurutku kayak gini, orang tua kita itu kan dididik di lingkungannya pada saat masa kecilnya di situasi yang tidak sebebas sekarang gitu loh, Rin. Yeah. Jadi pikirannya pun tidak seluas milenial sekarang gitu loh. Oh, jadi dia dalam artian kau berbicara soal demokrasi berpendapat lah istilahnya, maksudnya menyatakan pendapat segala macam. Oke. Iya. Jadi menurutku pikiran orang tua kita itu seperti itu
Karena dia lebih lama tinggal di lingkungan yang tidak sebebas-bebasnya gitu loh. Iya, iya. Kalau kita hitung ya, kita tuh baru demokrasi 98. Sampai sekarang itu baru 22 tahun, seumuran kita kan. Iya. Seumuran kita. Sedangkan orang tua kita sudah ada yang 40, 50, 40, bahkan 60 tahun gitu kan. Iya. Berarti kan mereka kan hidupnya itu lebih lama gitu loh. Lebih lama di masa yang tidak Bebas sekarang. sebebas-bebasnya gitu loh. Nah, makanya menurut apabila pikiran orang tua seperti itu diterapkan di masa sekarang nih, yang semua informasi bisa diakses dengan cepat, pikiran kita semakin luas, Udah nggak itu relevan. tidak bisa relevan gitu loh. Iya. Di saat orang tua memaksakan kehendaknya dan menutup ruang untuk mendiskusikannya gitu loh. Kalau Ya, menurutmu gimana? ya, aku apa ya? Maksudnya masuk sih dengan pikiranmu itu, karena ya di tahun sekarang ini kita hidup di zaman apa ya? Udah demokrasi ini, walaupun terkadang namanya kebebasan berpendapat itu tidak bisa sebebas-bebasnya karena Ya. ada suatu batasan. Tapi ya Iya, itu benar. maksudnya masih miris ketika negara sudah demokrasi tetapi demokrasi tersebut tidak bisa sampai kepada keluarga di rumah. Betul. Menarik. Itu yang apa ya, yang masih miris. Tapi ya di sini sih aku sebenarnya ingin menekankan ya, beranilah untuk berbicara, untuk ya walaupun argumen kalian ketika nanti sudah dijalankan itu tidak sesuai, tapi ya sudah ada usaha kalian untuk mewujudkan demokrasi itu di rumah gitu loh. Ya walaupun memang kalian mungkin melihat bahwa keluarga kalian tuh bukan keluarga yang demokrasi, ya apa salahnya kalian yang memulai duluan gitu loh. Apa salahnya yang kalian memberikan dalam tanda kutip pendidikan demokrasi itu di rumah kalian masing-masing kayak gitu. Nah, mau sampai kapan kalian terus-terusan diam, terus-terusan menjalankan sesuatu hal dengan terpaksa kalau tidak dari sekarang gitu loh. Ya walaupun memang nanti bakal ada ya perselisihan, perdebatan panjang, tapi kalian sudah melakukan itu. Ya, kalian sudah melakukan hal yang baik lah menurutku. Karena ya seperti kata Rian tadi, ya tidak selamanya orang tua itu benar. Gitu. Iya. Nah, mungkin dari aku ya, aku ingin menambahkan dan ingin menegaskan bahwasannya sebagai seorang anak, kita menuruti perintah orang tua, kembali lagi, bukan karena kita takut kepada orang tua, tetapi karena kita tahu arahan dari orang tua itu adalah benar. Nah, bagaimana kita mengetahui arahan dari orang tua itu benar? Ya dengan mempertanyakannya, dengan mendebatkannya gitu loh. Sehingga kita tahu, oke, ini memang benar gitu loh. Kayak gitu sih, bahwa dan yang tadi Haril bilang juga sangat menarik menurutku. Dan mungkin bisa dibilang demokrasi harus dimulai ya dari rumah juga ya, Haril. Ya kalau kalian berkeinginan untuk berguna bagi bangsa, ya kalian belum berguna bagi keluarga kalian kalau kalian belum bisa menerapkan hal tersebut. Iya, bisa jadi. Nah, mungkin Nah, di sini ada teman-teman yang mungkin tidak sesuai dengan kata mendebat, tapi ya mungkin diksinya itu lebih kepada ya kalian diskusilah dengan keluarga kalian, buka obrolan kayak gitu. Diskusi. Ya mungkin yang maksud kami di sini maksud kami itu seperti itu gitu loh. Kalau kalian memang tidak setuju dengan kata mendebat, tapi ya cobalah diskusi dengan keluarga kalian. Maksudnya kalian punya keinginan ya sampaikan apapun itu gitu loh. Mau nanti ditolak atau terima ya yang penting kalian sudah nanti. Ya. Dan kalau kalian memang masih tidak setuju dengan pendapat orang tua kalian dan kalian lebih memilih kata hati kalian, ya jalanin dan buktikan bahwa kalian itu benar, apa yang kalian maksud. Benar, sangat ya. Apa yang kalian maksud itu sesuai. Dan dari sisi seorang anak pun jangan hanya berhenti sampai mendebat sesuatu, tapi di saat kalian sudah diperbolehkan untuk melakukan hal yang kalian mau,
kalian harus juga bisa membuktikannya bahwa oke, ini memang jalan yang saya pilih gitu loh. Sehingga hal itu macam kebiasaan ya mungkin ya di lingkup keluarga kalian gitu loh. Ya. Yang penting kalian punya tanggung jawab di situ gitu loh. Dan ya kalian yang namanya berdiskusi atau berdebat dengan orang tua kalian ya gunakanlah ya bahasa-bahasa yang menurut mereka itu baik gitu loh. Ingat Betul. ada kaidah yang harus kalian jaga di situ. Dan ya kalau kalian memang nanti suatu saat dengan argumen kalian itu bisa kalian pertanggungjawabkan, yang bangga kan juga nggak cuma diri kalian toh. Orang tua kalian juga pasti bangga. Oh, ternyata pendapat anakku benar. Aku yang salah. Nah, di situ kan kalian bisa melihat bahwa perkataan orang tua itu salah berarti. Nah, di situ kan kalian bisa lihat kayak kata Rian itu, mau sampai kapan kalian tahu kalau pernyataan orang tua benar atau salah? Yeah. Kalau kalian tidak mempertanyakan hal tersebut, kalau kalian tidak membuktikan hal tersebut. Oke sih, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami ya, sama di follow Spotify kami. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Society. Bye-bye. Bye.